Pernahkah Anda punya ide hebat, sesuatu yang benar-benar bisa membuat perubahan besar, namun Anda kesulitan untuk menyampaikannya dengan jelas? Mungkin Anda sudah memikirkan konsepnya matang-matang, tapi ketika saatnya tiba, kata-kata terasa sulit keluar. Atau Anda pernah berada di situasi di mana waktu sangat terbatas, hanya beberapa detik, dan Anda gagal menyampaikan pesan penting itu? Rasanya seperti kesempatan emas melayang begitu saja, hanya karena kita tidak siap berbicara singkat dan efektif. Kita semua pasti pernah mengalami momen di mana peluang besar lewat di depan mata, namun kita tidak mampu memanfaatkannya karena tidak bisa berbicara dengan jelas, padat, dan meyakinkan. Seringkali, penyesalan datang setelahnya. Bayangkan Anda sedang berada di lift bersama CEO perusahaan impian Anda. Hanya ada waktu 30 detik sebelum pintu lift terbuka dan kesempatan itu hilang. Dalam waktu sesingkat itu, Anda harus bisa memperkenalkan diri, menyampaikan ide, dan membuat kesan yang tak terlupakan. Apa yang akan Anda katakan? Bagaimana Anda bisa memastikan pesan Anda tersampaikan dengan kuat dan jelas, tanpa bertele-tele? Kemampuan berbicara singkat, padat, dan tepat bukanlah bakat bawaan, melainkan keterampilan yang bisa dipelajari dan diasah oleh siapa saja. Dengan latihan dan strategi yang tepat, Anda bisa mengubah momen singkat menjadi peluang emas. Ingat, 30 detik bukanlah batasan, melainkan peluang untuk menanamkan ide, membangun koneksi, dan membuka pintu kesempatan baru. Setiap detik sangat berharga jika Anda tahu cara memanfaatkannya. Jadi, apakah Anda siap untuk mengubah momen singkat menjadi peluang besar? Mari kita mulai perjalanan ini bersama, dan pelajari cara menaklukkan tantangan 30 detik. Sarah, seorang desainer muda yang penuh semangat, pernah mengalami kegagalan yang membekas di awal karirnya. Saat itu, ia mendapat kesempatan langka bertemu dengan direktur pemasaran sebuah perusahaan besar. Namun, karena gugup dan kurang persiapan, pesan yang ingin ia sampaikan menjadi berantakan dan tidak terstruktur. Ia keluar dari ruangan dengan perasaan kecewa, menyadari bahwa momen penting itu terlewat begitu saja. Sarah merasa menyesal, bertanya-tanya apa yang bisa ia lakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tidak ingin menyerah, Sarah mulai mempelajari teknik komunikasi singkat dan efektif. Ia membaca buku, menonton video, dan berlatih menyampaikan ide secara jelas. Ia belajar bahwa kunci utama adalah fokus pada satu masalah utama dan menawarkan solusi yang spesifik, bukan membahas terlalu banyak hal sekaligus. Dengan latihan, ia semakin percaya diri dan siap menghadapi kesempatan berikutnya. Ketika akhirnya bertemu lagi dengan sang direktur, Sarah memulai percakapan dengan percaya diri. Ia berkata, "Kampanye visual brand Anda memang elegan, tapi kurang menarik perhatian Gen Z. Saya punya konsep desain yang bisa meningkatkan engagement hingga 30% hanya dalam 1 bulan." Pesan yang singkat, jelas, dan langsung pada inti masalah membuat suasana pertemuan berubah. Kalimat sederhana itu langsung menarik perhatian sang direktur. Ia terlihat terkesan dan mulai mengajukan pertanyaan lebih lanjut tentang ide Sarah. Untuk pertama kalinya, Sarah merasa didengarkan dan dihargai. Berkat perubahan cara berkomunikasi, Sarah pun mendapat undangan untuk mempresentasikan konsepnya secara lebih mendalam di pertemuan berikutnya. Kesempatan yang dulu terlewat, kini terbuka lebar di depan matanya. Terkadang, perubahan kecil dalam cara kita menyampaikan pesan bisa membuka pintu besar menuju peluang baru. Komunikasi yang efektif bukan hanya soal berbicara, tapi juga tentang memahami audiens dan menyampaikan nilai dengan tepat. Jadilah versi terbaik dirimu saat berkomunikasi, karena setiap kata yang kamu ucapkan bisa menjadi kunci menuju kesuksesan yang tak terduga. Kunci utama meyakinkan dalam 30 detik adalah bahasa tubuh. Kontak mata, postur tegak, dan gestur tangan terbuka menunjukkan kepercayaan diri. Senyum tulus dan anggukan kecil membuat lawan bicara merasa nyaman. Latih bahasa tubuh agar selaras dengan pesan yang disampaikan. Komunikasi nonverbal yang positif adalah fondasi pesan singkat yang efektif. Dengan bahasa tubuh yang tepat, Anda sudah memenangkan separuh pertempuran. Struktur pesan adalah kunci. Gunakan formula problem solution benefit. Mulai dengan masalah yang relevan bagi lawan bicara. Tawarkan solusi spesifik yang Anda miliki. Jelaskan manfaat nyata yang akan mereka dapatkan. Contoh, banyak UKM kewalahan urus pembukuan. Saya punya sistem otomatisasi yang memangkas waktu jadi 15 menit sehari, sehingga Anda bisa fokus mengembangkan bisnis dan hemat pajak. Struktur ini membuat pesan Anda logis, kuat, dan mudah diingat. Dalam 30 detik, Anda bisa membangun narasi yang meyakinkan. Suara dan intonasi menentukan kekuatan pesan Anda. Cara Anda menyampaikan pesan, bukan hanya apa yang Anda katakan, bisa membuat audiens lebih terhubung dan memahami maksud Anda. Intonasi yang tepat dapat menambah makna, menekankan urgensi, atau bahkan membangkitkan semangat pendengar.
Gunakan variasi nada untuk menekankan poin penting dan tunjukkan antusiasme. Jangan ragu untuk menggunakan jeda, perubahan volume, atau ekspresi wajah agar pesan Anda terasa hidup dan tidak monoton. Dengan begitu, audiens akan lebih mudah menangkap pesan utama yang ingin Anda sampaikan. Latih skrip 30 detik Anda. Saya tahu tim sering kewalahan tugas administratif. Banyak waktu terbuang untuk pekerjaan rutin yang sebenarnya bisa diotomatisasi, sehingga tim kehilangan fokus pada hal-hal yang lebih penting. Saya punya template workflow yang bisa otomatisasi 80% tugas. Dengan solusi ini, proses kerja menjadi lebih efisien dan tim bisa menghemat banyak waktu setiap minggunya. Ini akan membebaskan waktu tim untuk fokus ke proyek strategis. Dengan waktu yang lebih luang, tim dapat berinovasi, mengembangkan ide baru, dan mencapai target yang lebih ambisius. Latihan di depan cermin, rekam suara, dan minta feedback. Dengarkan kembali rekaman Anda untuk mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki, dan jangan ragu meminta saran dari teman atau kolega. Semakin sering berlatih, semakin natural dan percaya diri Anda berbicara. Setiap latihan akan membuat Anda lebih siap menghadapi situasi nyata, baik saat presentasi, pitching, maupun diskusi penting. Tulis dan praktikkan skrip Anda. Jangan takut gagal, setiap percobaan adalah pelajaran. Proses belajar tidak selalu mulus, tapi setiap kesalahan akan membuat Anda semakin mahir. Bagikan teknik ini ke orang lain, karena sukses sejati adalah tumbuh bersama. Dengan saling mendukung dan berbagi pengalaman, kita bisa berkembang lebih cepat dan menciptakan lingkungan kerja yang inspiratif.